Batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي علم الإنسان بإحسان ودخل على قلوبنا بالإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الرحمن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله روح الحق وصاحب البيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي آخر الزمان وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi ajaran-ajaran kepada kita tentang kebaikan-kebaikan dan memasukkan iman ke dalam hati kita yang telah kita membaca dua kalimat syahadat sebagai ikrar dan pengakuan kita atas keesaan Tuhan serta Nabi Muhammad benar-benar menjadi utusannya. Secara konsekuen, marilah pengakuan kita yang ibarat menanam pohon yang besar, manfaatnya yaitu menanam iman di hati kita. Benar-benar kita pelihara dengan baik dan cermat agar cepat tumbuh besar dan berkembang, sekaligus berbuat berupa takwa yang sebenar-benarnya. Takwa merupakan standar dari segala amal kebajikan. Tanpa takwa tidak akan sampai kepada Allah amal kebajikan seseorang. Firman Allah surat Al-Hajj, La yanalallaha muha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah korban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dan kamu sekalian. Maksud dari ayat ini, segala amal ibadah yang tidak karena takwa yaitu ikhlas karena Allah, maka Allah meninggalkan amal itu bersama orangnya. Artinya tidak diterima. Tentulah sebagai mukmin yang berakal sehat akan selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaannya. Karena kita yang hadir di Masjidul Azmi yang berbahagia ini, marilah semua kita sadari dengan kemauan yang bulat di dalam meningkatkan takwa. Kita jangan sampai bosan-bosan berusaha secara lahiriah dan batiniah. Juga harus dilakukan, yakni berdoa mohon kepada Allah agar dijadikan dari golongan orang-orang muttaqin. Pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang singkat, tetapi isinya padat, meliputi segala hajat manusia. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Mas'ud. Berkata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu petunjuk, jiwa takwa, kesopanan dan kekayaan. Itulah doa Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada kita. Nampak singkat tetapi meliputi segala kepentingan hidup. Allahumma inni as'aluka al-huda artinya hidayah. Hidayah meliputi segala jalan usaha sehingga selamat dari kesesatan yang lebih jauh. Sedangkan watuqa artinya takwa, berarti waspada dan hati-hati serta teliti. Sedangkan yang ketiga wal afaf, kesopanan, berarti menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Yang keempat wal ghina, yaitu kekayaan, meliputi kekayaan hati maupun harta. Hadirin kaum mukminin yang dimuliakan Allah, keempat permohonan itu semua hajat kebutuhan manusia yang tidak dapat ditinggalkan satupun daripadanya, karena hanya dengan empat perkara itulah manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tidak mungkin tanpa hidayah dari Allah seorang akan berada dalam posisi yang benar. Orang-orang kafir pada zaman kita ini semuanya sudah mendengar di mana-mana mubalik kita baiknya mengutarakan ayat Al-Quran yang berbunyi dalam arti hanya agama Islam yang benar dan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka juga banyak yang mempelajari Al-Quran dengan sengaja, tetapi Allah tidak memberikan hidayahnya, maka mereka masih tetap dalam kekufurannya. Firman Allah di ayat yang lain, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka Allah melapangkan dadanya mudah menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, maka Allah menyempitkan hatinya sukar untuk menerima Islam sebagai petunjuk, sebagai agamanya. Kemudian kita yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu kita menjadi orang Islam, ilmu-ilmu agama sudah banyak ditimbun di otak kita, maka adakah kita sudah melaksanakan semua itu? Suatu yang paling mahal harganya adalah hidayah, telah kita miliki. Kenapa tersia-sia begitu saja? Oleh sebab itu, marilah benar-benar kita laksanakan perintah-perintah Allah, terutama yang telah menjadi rukun Islam adalah sholat, yang menjadi pokok dari segala perintah Allah. Mau tidak mau kita harus benar-benar menjaganya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sembahyang 5 waktu, terutama sembahyang yang pertengahan. Kali ini marilah benar-benar kita ingat-ingat, jangan sampai ada di antara kita yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu. Karena tiada suatu amal yang menyebabkan kufur bila ditinggalkan kecuali sembahyang 5 waktu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir, firman Allah di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada pemimpin di antara kita semua. Pemimpin tidak pandang itu pemimpin Yahudi maupun Nasrani, apalagi lebih dari Islam, maka hukumnya wajib untuk mentaatinya, karena tidak ada seorang pemimpin menjerumuskan yang dipimpinnya. Maka dari itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian diteruskan dengan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kemudian jika berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu menjaga ketakwaan kita agar kita selamat dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكافة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.